Apakah kamu adalah orang yang saat ini sedang merasa bingung? Gimana sih cara mencintai diri sendiri? Atau mungkin saat ini kamu sedang membandingkan dirimu dengan orang lain yang kamu rasa lebih mampu melakukan sesuatu yang lebih baik atau dipandang baik oleh orang lain, sehingga mereka layak mendapatkan pujian, bahkan rasanya itu seakan-akan seluruh dunia memujinya. Lalu kamu pasti bertanya kan kepada dirimu sendiri, kenapa sih aku gak bisa kayak mereka yang kelihatannya lebih baik dari aku? Nah, sekarang kamu sedang berada di video yang tepat, karena kreasiku akan membahas tentang bagaimana sih cara mencintai diri sendiri. Dan di sini kita juga bakal ngasih gambaran nih ke kamu melalui series drama Korea True Beauty tentang bagaimana sih pentingnya menghargai diri sendiri. Coba deh kamu pandang dirimu sendiri. Apa benar cuma kamu yang pernah gagal di dunia ini? Apa cuma kamu yang pernah ngerasa diabaikan oleh orang-orang di sekitarmu? Tahu gak sih, bahkan orang tercantik dan tertampan pun pernah ngerasa gak pede loh. Ngerasa gagal dan bahkan ngerasa gak berguna. Coba deh kita belajar sedikit dari drama Korea True Beauty. True Beauty ini menceritakan tentang kehidupan seorang remaja perempuan bernama Im Joo Kyung yang dianggap jelek atau ya bisa dibilang tidak memenuhi standar kecantikan lah oleh teman-temannya. Nah, hal ini nih yang membuat Im Joo Kyung jadi dibully sama teman-temannya. Saking keras pembulian yang ia alami, Im Joo Kyung sampai pernah hampir melakukan aksi bunuh diri, namun untungnya sih gagal ya. Akhirnya Im Joo Kyung memutuskan untuk pindah sekolah. Tapi di saat masa perpindahan Im Joo Kyung ke sekolah barunya, trauma yang ia alami dari pembulian di sekolah yang dulu masih membekas. Dia takut di sekolah barunya nanti dia akan mengalami nasib serupa kayak di sekolah sebelumnya. Dari sinilah Im Joo Kyung berusaha mengubah penampilannya agar gak dibully. Dan pada akhirnya ia menemukan cara nih untuk mengubah dirinya, yaitu dengan menggunakan makeup. Dari sinilah kehidupan Im Joo Kyung berubah drastis. Im Joo Kyung pun menjadi pusat perhatian orang-orang di sekolah barunya. Karena penampilan yang sangat cantik, Im Joo Kyung pun mempunyai banyak teman dan fans. Akan tetapi, karena hal itu, Im Joo Kyung jadi menyembunyikan wajah aslinya dari teman-temannya. Sampai pada suatu hari, wajah asli Im Joo Kyung tanpa makeup pun tersebar. Satu sekolah pun geger dan langsung membenci Im Joo Kyung karena riasannya yang menipu banyak orang. Im Joo Kyung sempat terpuruk dan gak mau sekolah lagi. Ayahnya, ibunya, bahkan sampai adiknya yang hampir setiap hari jadi teman berantem Im Joo Kyung pun ikut sedih melihat kondisi Im Joo Kyung dan berusaha membujuknya agar mau kembali bersekolah. Di sisi lain, Im Joo Kyung juga mendapat pembelaan dari Lee Soo Ho yang merupakan orang satu-satunya yang tahu wajah asli Im Joo Kyung tanpa makeup. Sebenarnya sih, Lee Soo Ho udah tahu wajah asli Im Joo Kyung sejak mereka bertemu di salah satu toko komik dekat rumahnya Im Joo Kyung. Lee Soo Ho tahu kalau Im Joo Kyung tidak ingin orang lain tahu wajah aslinya. Jadi selama ini Lee Soo Ho cuma berpura-pura aja nggak tahu wajah asli Im Joo Kyung. Bahkan Lee Soo Ho berkali-kali berhasil membantu Im Joo Kyung ketika wajah asli Im Joo Kyung hampir ketahuan. Lee Soo Ho suka sama Im Joo Kyung bukan dari fisiknya nih, melainkan dari cara berbicara Im Joo Kyung, sifatnya, tingkah lakunya. Karena di luar dari fisik Im Joo Kyung, ia adalah sosok perempuan yang ceria, asik, dan mampu membangun suasana. Di sisi lain dari drama True Beauty ini, Lee Soo Ho adalah karakter yang terlihat paling sempurna. Lee Soo Ho digambarkan sebagai seorang yang tampan, pinter, dan punya segalanya. Namun di sisi lain, Lee Soo Ho mempunyai keluarga yang gak utuh. Hubungannya dengan ayahnya pun gak baik sejak ibunya meninggal dunia. Nah,
Nah, dari sini kamu bisa belajar bahwa nggak semua manusia itu sempurna. Kita semua itu jauh dari kata sempurna. Tapi hal yang bisa kita lakukan untuk merasa lebih baik adalah menjadi diri kita sendiri. Kamu gak bisa bandingin diri kamu dengan orang lain yang menurut kamu itu lebih cantik. Karena cantik itu relatif kan, dan gak ada tuh yang namanya standar kecantikan. Karena definisi cantik bagi masing-masing orang itu berbeda-beda. Kamu juga gak bisa bandingin dirimu dengan orang lain, karena ukuran keberhasilan masing-masing individu itu berbeda. Kalau saat ini kamu hobinya nulis, kamu gak bisa bandingin diri kamu dengan teman kamu yang hobinya jualan. Ya jelas beda lah, mereka yang jago jualan belum tentu kan bisa bikin tulisan yang enak dibaca kayak yang kamu buat. Bahkan dengan sesama penulis pun, kalian punya gaya menulis yang berbeda-beda kan? Dan ini adalah suatu keunikan dari diri masing-masing. Kalau kamu lihat teman kamu sekarang dan bilang, kok dia jago sih matematikanya? Kok aku enggak? Gini deh, coba kamu gali lebih dalam lagi, sebenarnya passion kamu itu apa sih? Siapa tahu kamu adalah orang yang jagonya di bidang musik, atau mungkin melukis. Jadi sekarang stop deh bandingin diri kamu dengan orang lain, karena yang bisa kamu bandingin cuma diri kamu saat ini dengan diri kamu yang sebelumnya. Fokus ke hal-hal yang lebih produktif dan jadi versi lebih baik dari diri kamu sebelumnya. Setelah mendengar video ini, apakah kamu ngerasa lebih baik? Mau bahas apa lagi nih untuk video selanjutnya? Tulis di kolom komen ya. Like kalau kamu suka videonya, share juga ke teman-teman kamu yang lagi ngerasa insecure. Dan jangan lupa subscribe ya, supaya kami jadi semangat buat konten-konten berikutnya. See you!